Dan di pertemuan kali ini kita akan melihat dari segi liberalisme ya. Seperti yang sudah saya utarakan di pertemuan kedua bahwa untuk pengantarnya kaitannya dengan bagaimana pendekatan HI memahami cyberspace ini ada tiga teori yang bisa menjelaskan kaitannya bagaimana pandangan HI terhadap dunia siber. Yang ini realisme yang sudah teman-teman dapatkan. Lalu hari ini ada liberalisme dan minggu depan ya kita akan membahas satu lagi yaitu dari kubu konstruktivis ya lewat konstruktivismenya. Jadi tiga pendekatan itu, tiga teori dalam HI tersebut masing-masing bisa membantu pemahaman teman-teman untuk memahami apa itu cyberspace ya. Sekaligus menyikapi dari studi kasus ya, beberapa kasus yang terjadi yang masih berhubungan dengan AI begitu kaitannya dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Jadi masing-masing pendekatan ini juga punya studi kasus yang bila teman-teman cocokkan, teman-teman nanti mungkin akan berpikir begitu. Oh ini pernah terjadi dalam lingkup internasional, ternyata cocok bisa dimasukkan ke dalam pendekatan liberalisme ataupun pendekatan realisme ataupun yang terbaru ya, yang lebih update sesuai dengan kemunculan teorinya ya, itu adalah konstruktivis. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan langsung mulai saja untuk kaitannya dengan bagaimana liberalisme ya, memandang cyberspace. Ketika berbicara tentang liberalisme dan cyberspace, kita akan mengulik tiga poin ini. Yang pertama adalah tentu saja secara general pendekatan liberalisme itu seperti apa, gitu ya. Lalu yang kedua adalah liberal institutionalism. Kira kalau teman-teman sudah mendapatkan teori HI, kemudian mengulik lebih dalam kaitannya dengan pendekatan liberalisme ini, pasti teman-teman pernah dengar atau pernah membaca satu pendekatan yang ada di dalam liberalisme disebut sebagai liberal institutionalism, di mana pendekatan ini yang ada di dalam liberalisme cukup dekat ketika mencoba menghubungkan cyberspace dengan HI, gitu ya. Lalu nanti juga ada beberapa studi kasus di mana studi kasus nanti juga memperkaya teman-teman sekaligus tadi seperti yang saya sudah utarakan, mencoba merangkai oh ternyata fenomena-fenomena ini yang sebelumnya teman-teman kenal di lingkup politik internasional ternyata bisa dimasukkan ke sana ya, digolongkan ke sana. Lanjutkan kaitannya dengan liberalisme ya teman-teman ya. Jadi awal mulanya kita bisa lihat awal mula liberalisme dalam HI. Saya kira kalau teman-teman sudah baca ataupun sudah pernah dapat perkuliahannya sudah familiar ya dengan bagaimana awalnya muncul selepas Perang Dunia ke-1 ketika sudah mulai ada inisiatif organisasi internasional mula-mula dibentuk ataupun dibangun. Hadirnya Liga Bangsa-Bangsa LBB adalah wujud nyatanya. Di adanya kerjasama antara Woodrow Wilson dan juga Franklin Delano Roosevelt ya membentuk LBB yang menjadi cikal bakal sekarang kita kenal sebagai PBB atau UN ya. Dan ini saya rasa juga cukup menarik juga bagaimana perspektifnya dari awalnya berperang kemudian mencoba dikonsolidasikan, mencoba diberikan aksi kolektifnya supaya tadi mengurangi dampak negatif dari dunia yang terus berkonflik begitu. Oke, jadi lalu kaitannya dengan asumsi dasar liberalisme dalam HI seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi, memungkinkan negara terlibat dalam tindakan kolaboratif dan kerjasama. Jadi sudah tidak terkotak-kotakkan antara satu dengan yang lainnya, satu yang lainnya dianggap musuh. Tidak seperti itu ketika kita melihat dari kacamata atau perspektif liberalisme ya, cukup berbeda dari apa yang diketengahkan oleh realisme, di mana kemungkinannya ada untuk saling bekerjasama, kemungkinannya ada untuk saling bergandengan tangan, sehingga harapannya membuat satu tujuan itu menjadi tujuan bersama atau tujuan kolektif. Dan yang menarik juga karena dalam hal ini negara ataupun aktor HI ya tidak menutup kemungkinan aktor-aktor yang lain
persona yang lainnya seperti MNC ataupun individu sekalipun, uh, ini juga tiap-tiap aktornya bertindak secara rasional demi kepentingan bersama tadi ya. Saya kira tadi analoginya juga sudah cukup pas begitu ya, kaitannya dengan uh, dua startup unicorn di Indonesia misalnya ada Gojek dan juga Tokopedia. Saya kira motivasi keduanya untuk merger, untuk bergabung jadi satu, saya kira juga atas dasar pilihan yang cukup rasional ketika mempertimbangkan valuasi ya, mungkin valuasi secara nominalnya ketika dijadikan kerjasama, jadikan merger tentu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, visinya juga sama, gitu ya, value-nya sama. Pilihan-pilihan tersebut akhirnya membentuk pilihan rasional untuk mencapai tujuan kolektif tadi, kepentingan bersama yang akhirnya membuka peluang untuk menjadi satu perusahaan ataupun dalam satu organisasi. Gitu. Itulah barangkali kita juga melihat kalau secara HI contoh lainnya ya bagaimana kita melihat pertemuan-pertemuan atau grup-grup yang dengan angka begitu ya. G20 misalnya ya, G20 itu juga kaitannya dengan ekonomi, di mana ada pilihan rasional di sana, ke 20 negara yang bergabung di sana merupakan emerging country, ya, ekonomi emerging country, negara-negara yang punya potensi secara ekonomi, ataupun kita lihat bagaimana kelompok yang menamakan dirinya BRICS ya, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa dalam satu kepentingan yang sama ya untuk mencapai keuntungan secara ekonomi karena negara-negara tersebut tadi juga sama-sama sebagai negara yang berkembang ekonominya secara pesat. Di inilah kita bisa lihat bagaimana asumsi dasar dari liberalisme ya, bagaimana kolaboratif kerjasama itu sangat dimungkinkan dan ada tujuan bersama sehingga membuat aktor-aktor HI bertindak secara rasional. Sehingga akhirnya membuat satu fenomena yang diketengahkan ya, atau ini bisa dibilang argumen dari liberalis. Nah, silakan coba teman-teman cermati dulu. Ini adalah argumen dari liberalis. Bagaimana pluralisme sosial adalah sebuah kenyataan yang harus diterima gitu. Pluralisme sosial adalah sebuah kenyataan yang harus diterima dalam percaturan politik global. Jadi satu hal yang bisa dianggap keniscayaan bagi kaum-kaum liberalis ya. Merger, bergabung, berkoloni, bersatu begitu ya dalam satu organisasi menjadi satu kenyataan yang ya mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima karena memang ini salah satu upaya untuk mencapai atau membangun percaturan global yang jauh lebih sehat dan jauh lebih prospektif ke depannya menurut teman-teman atau kaum dari liberalis di sana. Nah, ini ya kita berangkat dari sini itu ya teman-teman juga bisa melihat juga ketika di pertemuan sebelumnya ya ketika melihat realisme sistem global itu berjalan secara anarki. Semuanya adalah lawan ya menurut realisme. Homo homini lupus begitu. Setiap manusia adalah serigala bagi manusia yang lain sehingga akhirnya kerjasama ini adalah jalan yang terbaik untuk mencapai kepentingan bersama gitu. Jadi agak sedikit keliru ya, sitis pacem parabellum kembali sitis pacem parabellum ya. Manusia adalah serigala bagi serigala yang lain. Akhirnya muncul saling mengancam satu sama lain. Lalu di pertemuan kemarin juga kita sempat singgung juga ya, ada namanya security dilemma ya. Bagaimana negara-negara merasa tidak aman, ya, selalu berada dalam sebuah ancaman, hingga akhirnya
mau tidak mau mereka harus bersiap ketika suatu waktu nantinya akan ada ancaman, akan ada serangan, akan ada invasi dari negara lain kepada negaranya begitu. Nah, kalau liberalis ini cukup berbeda 180 derajat dengan apa yang ditawarkan oleh uh, realis ya. Bahwa kerjasama itu adalah jalan terbaik untuk menuju tercapainya tujuan bersama. Untuk itu satu ide, satu penawaran yang ditawarkan oleh liberalis adalah dibutuhkan yang namanya kehadiran organisasi baik di tingkat regional maupun di internasional. Sehingga akhirnya security dilema tadi itu bisa hilang, bisa berganti dengan tadi Mbak Sandrina kalau salah yang sudah mention juga ada yang namanya collective security ya, keamanan yang bersama, keamanan kolektif. Ya. Jadi kalau di realis menawarkan yang namanya security dilema, kalau di liberalis ini menawarkan collective security ya, yang memang implementasinya atau perwujudannya itu ada di dalam organisasi-organisasi. Yang paling mudah tentu saja bagaimana kita melihat organisasi yang dinaungi oleh negara kita ya, ASEAN, di mana memang di dalamnya ada satu prinsip collective security juga ya, keamanan kolektif untuk regional Asia Tenggara. Gitu. Contohnya yang paling nyata, paling kelihatan, dan paling mudah untuk memahaminya adalah itu, ASEAN ya. Hingga akhirnya tadi kita sampai pada satu argumen bagaimana sudah tidak lagi saling mengancam satu sama lain, tapi menurut teman-teman liberalis adalah inilah waktunya untuk saling bekerja sama melalui organisasi baik di regional maupun di internasional. Sehingga akhirnya ketika kolektif security terbangun, keamanan kolektif terbangun, menurut pendekatan liberalisme lagi ya masih, struktur sistem internasional nantinya akan berjalan secara transnasional. Dalam artian banyak pusat kekuatan. Kekuatan tidak hanya didominasi oleh satu dua kutub, satu dua kubu, tapi banyak sekali kubunya begitu ya. Ada di banyak tangan sehingga mengikis kemungkinan ada yang namanya dominasi struktur sistem internasional, sehingga harapannya menurut teman-teman liberalisme nantinya akan berjalan secara transnasional ya, atau banyak pusat kekuatan di sana. Itu poinnya. Nah, kita melihatnya di sana ya. Perkembangannya akhirnya kita sampai kepada liberalisme institusionalis. Jadi kalau teman-teman melihat bentuk barunya ya, kalau di realisme dan neorealisme, nah kalau di liberalisme ini barangkali teman-teman juga sudah dapat ya ketika di teori HI, perkembangannya itu ada satu titik fokus dari liberalisme yang saya kira cukup menarik dan condong kepada nantinya bagaimana liberalisme itu memandang dunia siber, memandang cyberspace, yaitu liberalisme institusionalis. Dimana ini saya kutip dari LAMI ya, tahun 2001 penelitiannya melihat bahwa perdamaian dan kesejahteraan dapat dicapai jika negara-negara memusatkan ya pool sumber-sumbernya dan bahkan juga mungkin membagi sebagian kedaulatannya sehingga terbentuk komunitas yang terintegrasi. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa cermati terlebih dahulu bagaimana memang kesejahteraan, perdamaian, dua hal yang dianggap sebagai tujuan bersama banyak negara, banyak pihak, atau banyak aktor HI, itu bisa didapat ketika sumber-sumber kekuatan itu tidak dipegang, dimonopoli begitu, oleh satu atau dua pusat kekuatan, tapi terbagi dalam banyak komunitas, banyak pemangku kekuatan, sehingga nantinya punya dampak terhadap satu hal yang kira dekat juga dengan tujuan perdamaian dan juga kesejahteraan ekonomi, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dan problem-problem yang menjadi problem bersama di kawasan regional juga dapat dipecahkan. Lalu kita juga bisa melihat dari
liberalisme institusionalis masih sama ya. Hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional. Jadi ada regulatory or institutional liberalism thesis. Bagaimana argumen dari liberalisme institusionalis ini adalah tentu di balik kerjasama internasional ada hukum yang memayungi, ada regulasi yang memayungi sehingga nantinya dapat berjalan on the track ya sesuai dengan tracknya, dan harapannya tidak membuka kemungkinan anarki lagi ya, karena kan anarki kan sangat istilahnya random begitu ya, random dan tidak teratur secara sedemikian rupa. Nah, menurut teman-teman liberalisme institusionalis ini nantinya akan semuanya bisa diatur satu payung, harapannya nantinya tetap bisa berjalan on track untuk mencapai tujuan bersama tadi ya, yang dicita-citakan oleh banyak aktor HI. Oke. Kita lihat dulu. Nah, jadi harapannya nantinya efek anarki yang hadir dalam realis, di mana lack of trust tadi ya, tidak ada kepercayaan sehingga menimbulkan kondisi security dilemma, itu semuanya bisa dihilangkan. Karena kan ketika sudah bekerja sama, sudah masuk dalam satu institusi, harapannya mereka sama-sama tahu dan akhirnya terbangun sistem saling percaya begitu ya. Sehingga harapannya mengikis lack of trust atau rasa tidak percaya antara satu anggota dengan anggota yang lain, sekaligus secara garis besar juga menghilangkan yang namanya security dilemma tadi ya, yang ditawarkan oleh realis. Sehingga akhirnya pendekatan liberalisme ini melalui liberalisme institusionalis ya, ketika melihat dari pendekatannya secara general tadi, ini dianggap sebagai satu yang mampu menangkap fenomena cyberspace dari kacamata HI. Jadi nanti kita akan lihat, kalau teman-teman nanti ditanya bagaimana liberalisme memandang cyberspace, salah satu pendekatan yang cocok di dalam liberalisme itu adalah hasil pembacaan yang saya baca ini adalah dari liberalisme institusionalis. Seperti apa bentuknya? Nah, coba kita lihat ya bersama-sama bagaimana liberalisme melalui liberal institutionalism itu memandang cyberspace. Oke, kita lanjutkan ya. Teman harapan sudah mencermati liberalisme institutionalism in cyberspace. Pendekatan liberalisme mengenai cyberspace. Kita sudah mulai masuk ya ke ranah dunia sibernya atau ke ranah internetnya begitu ya. Bagaimana ketika melihat yang pertama, kalau kita berbicara tentang liberalisme, melihat cyberspace adalah dunia siber itu dianggap sebagai sebuah public good atau ruang internasional bersama, di mana negara-negara perlu bekerjasama untuk melestarikannya. Jadi dunia siber yang dinaungi oleh internet itu memiliki banyak manfaat, ya. Memiliki banyak keuntungan yang harapannya bisa menjadi medium, bisa menjadi sarana untuk mencapai kepentingan bersama. Entah itu dia mau negara, entah itu dia perusahaan, ataupun organisasi atau event seorang individu. Sehingga harapannya tiap-tiap aktor HI yang masuk ke dalam ranah cyberspace itu bisa bekerja sama untuk melestarikannya. Tidak kemudian merusak seperti yang kita lihat di kubu sebelah ya, di realis ya, bagaimana ya dunia siber ini adalah medium perang baru gitu ya, atau battlefield baru untuk perang selain yang sudah ada di darat ataupun di laut dan udara ya sebelumnya. Nah, cyberspace itu kalau menurut teman-teman realis adalah battlefield yang
Kemudian jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh liberalisme, ya, bahwa ini adalah medium yang bagus, yang baik untuk mencapai keuntungan bersama, tujuan bersama, kan negara-negara perlu bekerjasama untuk melestarikannya. Makanya terus dijaga sehingga nantinya sampai uh, dalam kurun waktu yang panjang masih tetap ada itu cyberspace, ya, tidak hancur karena kepentingan-kepentingan uh, pribadi dari tiap-tiap pelakunya. Lalu pandangan kedua tadi, ya, ini udah hampir sama sebenarnya, bukan medan perang baru, ya, jadi kontra sekali dengan apa yang dikatakan oleh realis. Kemudian pendekatan liberalisme mengenai cyberspace adalah dunia siber ini perlu upaya tata kelola. Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman mahasiswa sekalian, ya. Dunia siber itu perlu upaya tata kelola sebagai sumber daya global yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang. Jadi inilah teman-teman, ketika melihat perdebatan-perdebatan yang muncul barangkali diawali dari sini gitu, ketika melihat bahwa apa yang ada di dunia siber itu hendaknya menurut teman-teman dari kubu liberalis, ya, itu ya perlu diregulasikan, perlu ada upaya tata kelola begitu agar nantinya tidak serampangan, tidak begitu random tadi, sehingga akhirnya yang terjadi adalah yang masuk, yang nyemplung di dalamnya, di dalam cyberspace itu benar-benar harapannya bisa satu visi, satu misi untuk menjaga ini sebagai satu medium mencapai keuntungan ataupun tujuan bersama. Nanti kita akan bahas, ya, di studi kasus ketika teman-teman melihat di sana, ya, yang perlu digarisbawahi ketika melihat liberalisme ini. Upaya tata kelola itu penting, gitu ya, sehingga akhirnya uh, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh liberalis, ini tidak berlangsung dalam jangka pendek, ya. Cyberspace ini adalah bukan proyek, kalau kita ibaratkan sebagai sebuah proyek, ya, bukan sebuah proyek yang jangka pendek, tapi ini adalah jangka panjang, sehingga harapannya bisa terus dipakai, bisa terus dilestarikan sampai generasi-generasi selanjutnya. Nah, di situ, ya, jadi kita punya beberapa pandangan dari liberalisme, ya, mengenai cyberspace, di mana ini adalah public good, punya banyak kebermanfaatan, sehingga harapannya tidak dijadikan sebuah medan perang baru. Lalu atas dasar kebermanfaatan bersama yang nantinya bisa dirasakan oleh generasi-generasi mendatang, maka pendekatan dari liberalisme melalui cyberspace adalah cyberspace ini perlu dibuat satu upaya tata kelola, entah bentuknya melalui organisasi, entah bentuknya lewat regulasi yang dibangun secara bersama-sama, agar harapannya ya ini tadi, sebagai sebuah proyek ini tidak menjadi sebuah proyek yang jangka pendek, ya, yang cukup cepat masa waktunya, tapi harapannya ini menjadi proyek yang jangka panjang, bisa terus-menerus dinikmati, digunakan sebagai upaya meraih kebermanfaatan bersama.